Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Pertama, istri itu wajib taat kepada suami kecuali dalam hal kemaksiatan. Kedua, suami juga berhak untuk diperlakukan dengan cara yang baik atau husnul muasyarah. Suami juga berhak untuk ditaati. Artinya istri wajib taat kepada suami. Atau menyerahkan dirinya kepada suami. Menyerahkan sekali lagi dalam arti pasrah dan tunduk menyangkut kebaikan yang diatur oleh suami. Yang disampaikan oleh suami. Wa mulazamatul bait, dan senantiasa berada di dalam rumah. Wasyanatu nafsiha min an tuwati'a firasyahu ghairuhu, menjaga dirinya dari perselingkuhan, kemudian bersembunyi atau melindungi diri dari penglihatan orang asing. Menurut pendapat, sekali lagi, menurut pendapat ulama yang menyebutkan wajah dan telapak tangan adalah aurat. Tapi jumhur ulama mengatakan wajah dan telapak tangan laisat bi aurat, bukan aurat. Karena dia bukan aurat, maka memakai cadar itu hukumnya mubah, bukan sunnah. Bagi ulama yang memandang wajah itu aurat, mungkin aja mereka berpandangan cadar itu sunnah, ya kan? Tapi jumhur fuqaha menyebutkan cadar itu wajah itu bukan aurat. Karena itu memakai cadar hukumnya mubah, kecuali ada mungkin perempuan yang kalau misalnya wajahnya dilihat itu betul-betul cantik secantik-cantiknya sehingga bisa menggoda laki-laki, rawan. Tapi kan jarang perempuan kayak begitu tuh. Yang sampai benar-benar kinclong begitu sehingga kalau misalnya laki-laki lihat langsung terpesona semuanya begini nih. Tapi itu jarang. Perempuan begitu itu jarang. Ya kan? Yang cantiknya setengah bidadari gitu kira-kira. Kalau merasa kecantikannya menjadi fitnah bagi laki-laki, cadar bisa menjadi anjuran demi menjaga diri. Tapi kalau misalnya kecantikan 7,5 atau paling banter 9 begitu kira-kira, gak sampai bikin orang terpesona, biasa-biasa aja, enggak, cadar itu hukumnya mubah. Dipakai boleh, gak dipakai juga nggak apa-apa. Kalau suami memerintahkan lepas cadar, wajib bagi istri hukumnya mentaati suami. Kalau jilbab, bukan, maksudnya kalau suami suruh lepas jilbab, wajib nggak? Enggak. Kalau dalam rumah? Kalau dalam rumah? Wajib. Dalam rumah. Nggak ada orang asing. Nggak ada adik ipar, nggak ada kakak ipar. Dalam rumah kata suami, kamu kalau di rumah jangan pakai jilbab. Wajib nggak hukumnya mentaati? Wajib karena itu kebolehan kan? Oke. Suami bilang, aku mau kamu kalau dalam rumah pakai pakaian you can see. Tahu pakaian you can see kan? Okta tahu kan? You can see. You artinya kamu, can artinya bisa, see artinya melihat. Pakaian you can see tahu kan? Ya pakaian begitu. Suami bilang, tolong kalau misalnya aku pulang kerja, kamu pakai pakaian you can see. Wajib nggak hukumnya mentaati suami itu? Wajib karena itu kebolehan. Kebolehan. Ya nggak? Bukan kemaksiatan. Kecuali kalau suaminya nyuruh memamerkan auratnya di luar, pergi ke mall. Kalau misalnya ke mall pakai pakaian yang seksi ya, itu baru nggak boleh. Karena itu menyangkut keharaman, kemaksiatan. Tapi kalau dalam rumah, harus mentaati suami. Oh, saya nggak siap kalau begitu, jangan kawin. Merasa nggak siap taat dengan suami, jangan kawin pilihannya. Jadi beliau mengutip salah satu pendapat yang memandang wajah dan telapak tangan sebagai aurat, tapi jumhur fuqaha sekali lagi tidak memandang itu sebagai aurat. Baik, sekarang al-fasal, ada kemarin lanjutan yang belum. Idzin nazar ilaihi ma haram walau ma antifai syahwa wal fitnah wa tarku. Nah, ini yang lanjutannya. Wa tarku, ini penting nih. Ada enggak? Lanjutan yang kemarin, wa tarku mutalabatiha lahu
bima fauqal haja. Apa itu artinya? Tidak menuntut suami yang melampaui hajat, melampaui kebutuhan. Melampaui batas yang wajar maksudnya. Tidak menuntut suami melampaui kebutuhan yang wajar. Paham nggak maksudnya? Suami punya gaji 3 juta. Minta beli skincare harganya 10 juta. Dan maksa. Kamu kan suami aku, bertanggung jawab mendandani istrinya. Iya, bertanggung jawab. Tapi kamu menuntut sesuatu di atas di luar kemampuan suami. Suami gaji 3 juta ya sadar diri lah. Skincare-nya berarti harganya harus di bawah itu gitu loh. Nah, jadi itu kewajiban istri kepada suami. Tidak boleh menuntut di luar batas kemampuan dan kewajarannya. Tidak boleh menuntut suami menyangkut sesuatu yang berada di luar batas kemampuannya. Suami punya penghasilan terbatas, belum punya rumah, masih ngontrak. Tapi masih bisa ngasih makan, masih bisa ngasih pakaian, masih bisa ngasih dandan. Dalam batas yang wajar. Lalu istri kemudian menuntut lebih. Sekali lagi, ada juga perceraian model kayak gitu tuh. Model perceraian di mana suami sudah bekerja keras, mencari nafkah, istrinya nggak puas. Lalu meminta sesuatu yang di luar batas kewajaran atau di luar batas kemampuan suami. Suaminya merasa tidak dihargai, pelan-pelan kemudian hilang rasa cinta, cerai. Anaknya kemudian tidak terurus. Kadang-kadang kan perceraian itu akibatnya ke anak sebetulnya, betul nggak? Ya kan? Orang-orang yang bercerai itu kadang-kadang kalau berpikir panjang, dia akan menghalangi dirinya untuk mengucapkan kata cerai. Karena biasanya yang menjadi korban perceraian itu anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga broken home, mentalnya biasanya rusak. Karena sejak awal dia nggak melihat keteladanan dari rumah tangganya. Dari rumahnya sendiri nggak ada keteladanan. Bapak ibunya kalau berantem di depan wajahnya sendiri. Dia lihat itu. Kemudian terekam oleh memorinya. Kemudian mempengaruhi mungkin alam bawah sadarnya. Akhirnya dia tahu orang tua itu tidak bisa memberikan kasih sayang yang layak. Hilang kasih sayang kepada orang tua. Akhirnya apa? Hancurlah sudah rumah tangga. Perceraian terjadi, anak menjadi korban. Kemudian dia tumbuh dengan mental yang rusak. Karena itu ada sebetulnya keluarga-keluarga dia bertahan, bukan karena cinta lagi. Sepasang suami istri, dia bertahan berumah tangga, bukan karena cinta lagi, udah nggak suka sebetulnya. Pengen pisah. Tapi mereka bertahan karena anak. Itu ada yang kayak begitu. Bagus. Bagus. Jadi itu hak suami. Hak suami itu apa katanya? Tidak boleh dituntut di luar batas kebutuhan yang wajar. Di luar batas kemampuan. Kamu kok jelek sih? Dandan dong. Ya kalau urusan jelek nggak jelek mah itu mah udah ciptaan Tuhan ya kan. Kalau dandan sih iya masih bisa diperbaiki. Tapi kalau menuntut lebih ganteng dari apa yang sudah Tuhan berikan kan nggak bisa. Itu nggak boleh kayak begitu. Pokoknya apapun permintaan yang diajukan dan itu melampaui batas yang wajar, maka itu bisa menjadi sebuah keharaman. Tahu akibatnya apa? Kalau perempuan terus menuntut dengan tuntutan yang di luar batas kemampuan suami, pelan-pelan suami itu merasa dirinya tidak bisa menjadi sosok yang baik, yang bisa membahagiakan istrinya. Kecewa dia. Kecewa, kemudian merasa tidak dihargai, merasa tidak terakumulasilah perasaan kayak begitu, akhirnya cerai. Jadi semua hak dan kewajiban dipaparkan tujuannya apa? Menjaga keutuhan rumah tangga supaya tidak terjadi perceraian. Jadi yang kita sebutkan dari kemarin itu ini hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami, semuanya disebutkan supaya rumah tangga itu langgeng, terhindar dari perceraian. Baik, selanjutnya walau alimat qudratahu alaihi, sekalipun dia tahu, sekalipun perempuan itu tahu. Alimat itu artinya tahu. Qudratahu alaihi, kemampuan suami. Maksudnya apa? Sekalipun dia tahu dengan kemampuan suami. Maksudnya begini. Perempuan atau istri itu tahu kalau misalnya dia minta sesuatu kepada suami itu mampu. Tapi itu di luar batas
di luar kebutuhan yang sewajarnya gitu loh. Misalnya begini. Istri misalnya minta jalan-jalan ke Bandung. Jalan-jalan ke Bandung berapa sih? Kali 1 juta juga cukup, ya kan? Nah, istri tahu. Istri tahu kalau seandainya suami mengiyakan, itu dia bisa. Tapi kan jalan-jalan itu bukan kebutuhan pokok, bener nggak? Beda sama makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ya kan? Apa tuh istilahnya kalau dalam ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier, ya kan? Nah, jalan-jalan tuh masuk kategori apa? Ya, bagus. Istri tahu kalau dia minta ke suami, suami bisa memenuhi. Artinya suami itu mampu. Kalau cuma jalan-jalan ke Bandung doang. Tapi karena itu permintaan di luar kebutuhan pokok dan mengira bahwa suami itu sepertinya punya halangan untuk memenuhi permintaan itu, maka tuntunan etisnya, tuntunan etikanya, istri harusnya tidak meminta. Tidak meminta hal itu. Atau minta boleh tapi jangan sampai maksa gitu loh. Kalau memang, kalau urusan fulus suami itu mampu. Cuma keadaan tidak mendukung, jangan maksa. Kenapa bisa begitu? Karena itu bisa jadi bahan berantem ujung-ujungnya. Iya kan? Urusan fulus mampu, ini perempuan ini tahu. Kalau urusan duit, jalan-jalan doang mampu. Tapi karena keadaan tidak mendukung, dan itu permintaan di luar kebutuhan pokok, ya kan? Sementara kebutuhan pokok udah terpenuhi, maka sebaiknya perempuan tidak meminta suami. Tidak meminta menyangkut sesuatu yang di luar atau di atas kebutuhan pokok, kebutuhan yang mendasar. Kalau dirasa kondisi tidak memungkinkan, apapun itu kasusnya. Bisa jadi misalnya beli baju. Suami itu punya penghasilan, kalau minta baju segini pasti bisa. Tapi kan baju yang lain udah dibeliin. Kita pengen model baju yang lebih dari itu. Dan suami mampu. Dan istri tahu kalau suaminya mampu. Cuma suami kan boleh jadi ada kebutuhan lain. Suami boleh jadi ada hajat lain. Dia menggunakan uangnya untuk hajat. Istri nggak boleh maksa. Kalau emang kebutuhan pokoknya udah terpenuhi gitu loh. Udah dibeliin baju. Tapi masih pengen model yang lebih bagus dari itu. Cukup meminta tanpa harus memaksa. Kecuali kalau memang punya suami, istilahnya itu suami yang royal. Ada kan? Udah beli apa aja terserah deh. Duitnya dikasihin semuanya sama istri. Tapi itu jarang sebetulnya kayak gitu. Karena rata-rata laki-laki itu ketika dia bekerja, bersusah payah, naluri kemanusiaannya itu pasti ingin menggenggam hasil jerih payahnya sendiri, ya kan? Nah kalau misalnya suami-suami yang bucin tuh, yang betul-betul jatuh cinta sama istrinya, kadang-kadang bisa begitu. Uangnya semuanya dikasih ke istri. Apa-apa semuanya pokoknya dari istri. Tapi saran saya sekali lagi ya, pembagian keuangan yang ideal itu, suami punya simpanan, istri punya simpanan. Hasil kerja suami itu dibagi 2. Ada yang jadi privasi suami, istri nggak boleh ganggu gugat kecuali izin sama suami. Ada yang jadi bagian istri. Kalau udah jadi bagian istri, suami juga nggak boleh ganggu gugat. Itu udah privasi istri. Manakala ada kebutuhan pribadi, menyangkut misalnya orang tua, menyangkut keponakan, menyangkut adik, misalnya pengen ngebiayain kuliah adik, suami itu jangan ngambil uang punya istri, tapi ngambil uang dari simpanannya sendiri. Dengan cara begitu maka nggak akan ada pertengkaran masalah keuangan. Sering terjadi pertengkaran masalah keuangan tuh kalau apa? Ya itu tadi, ada pembagian yang kurang bagus, manajemen keuangan yang kurang baik. Ada tipe istri yang mengeksploitasi harta suami, suaminya nggak boleh megang uang kecuali atas persetujuan istrinya. Dengan begitu suami itu ngerasa menjadi karyawan dan istrinya menjadi bos. Hilang harga dirinya, benar nggak? Hilang harga dirinya, tidak dihargai, akhirnya apa? Lama-kelamaan dia bisa-bisa malas kerja. Ngapain nyari duit kalau emang ujungnya dikasih ke bini lagi? Udah gitu kalau mau apa-apa harus lapor sama bini dulu. Udah kayak karyawan sama bos. Kan? Muncul nanti itu pertengkaran dari sebab-sebab semacam itu. Atau kebalikannya. Suami kalau kerja megang penuh duitnya, istri nggak dikasih kecuali sedikit. Sering jadi pertengkaran kayak begitu. Ujung-ujungnya biasanya bercerai juga.
Kalau misalnya nggak diselesaikan secara dewasa, itu sering menjadi bahan perceraian juga. Walhasil yang adil itu seperti apa? Pembagian yang adil, ada hak suami, ada hak istri. Kalau udah punya anak, otomatis ada tambahan. Biasanya uang bulanan 5 juta buat bini. 5 juta sebelum punya anak. Setelah punya anak tambah 8 juta misalnya. Saya dulu waktu awal-awal nikah itu nggak punya penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan saya kan gaji di Darul Arham 1 juta sebulan. Selebihnya saya punya uang itu dari royalti buku. Royalti buku itu 3 bulan sekali. Itu kadang-kadang bisa 15 juta, bisa 20, mungkin bisa lebih dari itu, tergantung penjualan buku. Uang bulanan saya ke istri otomatis ya sesuai dengan penghasilan kan. Nggak sampai 10 juta gitu. Karena saya juga perlu bagian. Makin kesini penghasilan semakin bertambah. Kadang-kadang diundang ceramah, saya sih nggak minta, nggak matok tarif. Kadang-kadang ada yang ngasih 10 juta, ada yang ngasih 5 juta, ada yang ngasih 7 juta. Otomatis apa coba? Karena penghasilan kita bertambah, ya ke istri juga harus bertambah, ya kan? Katakanlah kalau dulu misalnya ngasih per bulan 3 atau 4 juta misalnya. Dengan penghasilan bertambah, ya kita sadar diri, istri juga ditambahin. Suami yang paham agama begitu. Merasa bahwa rezeki bertambah, ya istri juga harus kecipratan keberkahannya gitu loh. Paham gak, Jib? Ya. Sekarang kamu kerja dengan penghasilan UMR 3,5 misalnya. UMR 3,4 juta. 4 juta. Tiba-tiba jadi apa namanya? Jadi manajer. Otomatis gaji nambah dong. Nah, pemasukan buat istri juga harusnya ditambah. Bener nggak? Yang adil begitu. Karena biasanya lagi-lagi tuh kalau seandainya dalam posisi kita udah naik, kemudian apa namanya uang jatah istri segitu-gitu aja, bisa jadi bahan berantem juga. Kok kamu gitu sih? Kayak pengen memperkaya diri sendiri, gak mau bagi-bagi sama istrinya. Ini loh anaknya, ini loh aku butuh ini, kok masih segini-gini aja, kamu kan udah begini, kamu kan udah begitu, udah. Jadi itu kesadaran dari diri kita sendiri sebagai suami. Kalau diberi keluasan rezeki, ya berbagilah sama istri, dulu penghasilan segini, uang bulanan segini. Sekarang penghasilan bertambah, uang bulanan bertambah. Dulu saya bikin buku sekitar 7 ya waktu buku sekitar 7 atau 6, penghasilan tuh bisa di range penghasilan tuh masih ya standar lah. Sekarang buku bertambah hampir 13 tambah 5 18. Otomatis penghasilan bertambah. Ya istri juga dapat kelebihannya. Begitulah cara mengelola keuangan. Tapi gak semuanya diserahkan kepada istri. Saya punya ATM, istri saya juga punya ATM. Kalau saya pengen beli buku beginian, itu diambil dari ATM saya. Bukan saya nyolong di lemarinya istri, kecuali meminjam. Jadi jatuhnya itu minjam. Kalau minjam berarti jadinya apa? Jadinya hutang. Kalau udah dikasih ke bini 5 juta, tiba-tiba kepepet, minjam jadi hutang. Itu hutang beneran. Hutang beneran, harus dibayar. Kalau nggak dibayar, ditagih nanti. Nah dengan cara begitu maka perselisihan dan pertengkaran gara-gara masalah fulus itu bisa dihindari. Kalau ada pembagian yang tegas dan jelas. Ya nanti dirasain kalau misalnya udah kawin beneran tuh. Bilang sama bininya kayak begitu. Kalau perlu dengerin rekaman kayak gini nih. Dengerin nih. Kita ini kalau pengen hidup rumah tangga bener, cara membagi keuangan itu begini. Jangan dipegang sama suami semuanya. Jangan dipegang sama istri semuanya. Suami megang, istri megang. Jadi privasi itu penting. Termasuk saya pengen bilang nih. Kepada istri-istri itu. Ini handphone suami atau handphone istri. Asas hubungan rumah tangga itu seharusnya adalah kepercayaan, bukan kecurigaan. Ada tipe-tipe perempuan, dia gampang curiga sama suaminya. Handphonenya itu tiap hari dipelototin. Chattingan dari awal sampai akhir itu dipelototin. Kerjanya tiap hari itu ngepoin HP-nya suami. Itu nggak bagus kayak begitu. Kecurigaan begitu. Gak bagus. Tahu nggak kenapa? Itu sering jadi bahan pertengkaran. Kadang-kadang misalnya nih, suami misalnya chattingan
sama rekan kerja. Rekan kerjanya perempuan. Ya kan? Baru tahu bininya. Kalau punya rekan kerja perempuan. Dilihat. Oh, kamu ngapain aja itu di kantor? Ini siapa ini? Oh, muncul kecurigaan. Ada itu kan? Perempuan yang overthinking itu. Kemudian dia bikin macam-macam jadi bahan pertengkaran, kecurigaan-kecurigaan. Yang benar adalah, kalau kata guru saya, asas dari hubungan rumah tangga itu adalah husnudzon. Apa husnudzon? Berbaik bukan buruk sangka. Jangan dikit-dikit itu HP suami itu dikopein. Sama juga, saya sama bini saya, gak suka tuh ngepoin DM Instagramnya ini, bodoh amat. Gak penting-penting juga, ya kan? Isi apa? Ngelihat chattingan orang, dia sama temennya atau sama siapa, gak begitu peduli-peduli amat. Ada suami yang kadang-kadang curigaan sama bininya atau kebalikannya, itu kurang bagus. Yang benar apa? Masing-masing dari pasangan punya hak privasi. Kadang-kadang kan begini, ada obrolan suami sama orang tuanya. Menyangkut masalah keluarganya. Dan dia nggak mau tahu istrinya tahu. Suami ini pengen istrinya nggak tahu masalah keluarga pribadinya ini. Tiba-tiba dilihat chattingannya. Kemudian berburuk sangka sama suaminya. Oh, kamu ternyata mendahulukan orang tua ya. Ternyata kamu transfer begini ya, ternyata begitu. Jadi bahan berantem. Ya kan? Bukan cuma selingkuhan doang, kecurigaan selingkuhan doang. Kadang-kadang muncul pertengkaran dari yang begituan tuh. Atau suaminya ke istrinya, dia ngepoin istrinya. Ya kamu siapa ini? Di grup SMA ini. Terus aku lihat di akun Facebooknya, ini kamu pernah foto nih sama ini orangnya ini siapa ini? Ini mantan kamu. Berantem. Sesekali ya boleh. Sesekali ngelihat HP istri, HP suami, boleh. Tapi jangan sampai jadi kebiasaan. Tahu nggak apa hukumnya? Sekarang kalau misalnya ada istri, lihat HP suami, suaminya nggak mengizinkan. Suami nggak mengizinkan. Aku tidak mengizinkan kamu buka HP. Nggak mengizinkan. Terus dia buka HP. Hukumnya apa itu? Hukumnya apa itu? Nggak jawab, hukumnya apa itu? Dosa nggak itu? Ya jelas dong. Dosa lah. Karena apa itu? Dosanya dari mana? Dosanya dari mana? Bagus. Tidak mentaati suami. Tidak mentaati suami. Jadi perceraian itu seringkali dipicu oleh hal-hal yang awalnya itu sepele sebetulnya. Termasuk urusan handphone itu. Kalau misalnya penyelesaiannya nggak dewasa, kadang-kadang menjadi bahan pertengkaran. Setelah itu kemudian muncul rasa kebencian begitu. Kebencian tertanam terus menerus, lama-kelamaan rumah tangga itu nggak ada rasanya lagi, kering. Nggak ada rasa manisnya lagi. Jadi ada orang-orang yang rumah tangga cuma jasadnya doang menyatu. Hatinya mah udah enggak sebetulnya. Gara-gara apa coba itu? Ya gara-gara begitu. Tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Suami yang enggak memenuhi kewajibannya sebagai suami. Istri enggak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Istri enggak tahu hak suami. Suami enggak tahu hak istri. Rumah tangga udah kayak binatang begitu kan. Yang penting berhubungan badan. Enggak punya filosofi. Enggak punya pandangan hidup yang benar. Enggak punya visi kehidupan yang tepat. Akhirnya apa? Anaknya pun gak dididik lagi. Anaknya banyak tapi gak dididik. Ya sudahlah. Kira-kira begitu. Jadi semua ini demi kemaslahatan rumah tangga. Uraian ini demi kemaslahatan rumah tangga. Baik, lanjutannya apa lagi? Wa ta'affufuha an tanawuli ma yaksibuhu minal malil haram. Naam. Ini masih membicarakan apa? Hak suami terhadap istri. Kalau hak suami terhadap istri berarti apa? Kewajiban istri terhadap suami, ya kan? Hak suami terhadap istri. Berarti kewajiban istri yang harus ditunaikan untuk suami. Apa itu artinya? Ta'afuf. Ta'afuf itu artinya menghindari. Ada akhlak namanya iffah. Iffah itu semacam kalau dibahasakan itu kehormatan. Orang-orang yang punya akhlak iffah itu biasanya menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia pada keharaman. Orang biasanya ngumpul di coffee shop berduaan sih. Sebenarnya sih kalau dalam keadaan terbuka ngumpul dengan laki perempuan, kalau dalam keadaan terbuka sih boleh-boleh aja.
Tapi ada orang-orang yang punya ifah, rasa ifahnya itu tinggi. Dia nggak mau dekat-dekat sama perempuan begitu. Saya punya dosen di Azhar itu. Ini contoh akhlak ifah yang paling nyata. Saya dari Indonesia bawa baju batik. Dosen pembimbing saya. Saya bawain baju batik, saya bilang, Maulana, hadza la yujad fi Masr. Hadza la yujad fi Masr. Hadza khas lil Indonesiyin. Ini pakaian orang Indonesia, nggak ada di Mesir, kata saya. Beliau pegang tangan saya begini. Hadza la yahdus ya ibni. Ini nggak akan pernah terjadi. Beliau nolak hadiah saya. Jadi di antara ifah, sisi ifah beliau itu, nggak pernah mau nerima hadiah apapun dari muridnya. Khawatir itu menjadi celah. Nanti kan beliau dosen pembimbing nih, khawatir menjadi celah apa untuk apa namanya, bersikap simpatik sama muridnya gara-gara hadiah ini gitu loh. Ya khawatir nanti menjadi murid yang spesial gara-gara dia ngasih hadiah kayak begitu. Jadi menjaga diri. Sikap ifah itu artinya cenderung menjaga diri dan hati-hati. Sampai-sampai ketika sidang itu, beliau bilang sama saya, saya ini kalau nguji katanya nggak pernah minum air yang disediakan oleh mahasiswa itu di depan saya itu, walau 1 gelas sekalipun, tidak mau. Selesai sidang, saya sama beberapa teman, namanya orang Indonesia kan, suka memberi hadiah kepada guru sebagai bentuk tanda hormat. Kita makan budaya orang Indonesia, budaya orang Timur lah secara umum. Bawa manisan, bawa nasi, nasi kebuli, kira-kira begitu, serahin. Sambil senyum, sambil nolak baik-baik, tidak perlu. Satu-satunya hadiah saya yang diterima oleh beliau adalah buku. Makanan, minuman, baju, enggak. Padahal halal atau enggak? Halal, sangat halal, 100% halal. Nah, ada orang-orang yang punya akhlak ifah itu semacam itu. Jadi dia punya kehormatan tinggi sehingga dia menghindari betul-betul hal-hal yang sekiranya bisa menjerumuskan dia pada pada hal-hal yang dilarang lah dalam agama, kira-kira begitu. Ada dosen saya yang lain tuh dikasih amplop waktu dia ngisi seminar, katanya di Malaysia apa di mana di luar negeri, dikasih amplop $1.000. $1.000 itu berarti berapa juta itu? $1.000 itu berarti sekarang kan $1 17.000 ya kan? Berarti kalau $100 apa? Sejuta 700 kan? Ya kan? Benar nggak? Terus berarti kalau $10 itu berarti 10 juta, ada 15 jutaan kayak gitu loh. Kurang dari 15 juta lah ya. Ada 15 jutaan kali ya. Ya selalu segitu. Ditolak. Pak nerima amplop hasil mengajar, itu boleh apa enggak? Ya boleh lah. Membayar waktu yang dia berikan, kadang-kadang transportasi, kadang-kadang ya kelelahan dia juga, menghormati, simbol aja. Beliau menolak. Itu contoh ifah namanya. Orang yang punya ifah itu seperti itu. Jadi harta yang halal pun dia hati-hati. Untuk menyangkut yang halal pun dia hati-hati. Itu jarang orang-orang kayak begitu. Saya kalau dikasih amplop masih nerima amplop. Tapi saya beliin buat beginian, sebagiannya. Sebagai bentuk 2 tanda petik zakatnya gitu. Kadang-kadang saya beliin beginian buku. Sebagiannya buat kebutuhan rumah tangga. Sebagiannya disimpan. Halal. Tapi ada orang-orang yang level ifahnya itu di atas kita kayak begitu. Grand Syekh Al-Azhar yang sekarang, Syekh Ahmad Thoyib itu, dari 2010 sampai 2000, sekarang berapa? 2025, itu nggak pernah nerima gaji, walau sekali. Jadi dari 2010 sampai 2025 nggak pernah nerima gaji. Dari jabatannya sebagai Grand Syekh Al-Azhar itu, padahal itu jabatan setara dengan Perdana Menteri. Grand Syekh Al-Azhar itu, gajinya setara dengan Perdana Menteri, tapi nggak pernah mau. Nah, itu orang-orang namanya afif, akhlaknya namanya iffah. Kalau perempuan, kalau masih suka ngobrol-ngobrol depan begini sampai ketawa ketiwi di kantor begini berdua, itu namanya bukan afif. Perempuan yang tidak punya iffah. Kalau yang punya iffah itu gimana? Rasa malunya tinggi. Sebenarnya boleh kalau cuma berdua ngobrol berdua di luar dan orang-orang ngelihat. Kan yang nggak boleh itu kalau tertutup, ya kan? Kalau tertutup berdua rapat itu hukumnya haram jelas.
Kalau misalnya dalam keadaan terbuka, sebenarnya sih nggak haram. Cuma kalau misalnya orang punya rasa malu yang tinggi, dia akan menghindari itu. Malu rasanya. Sambil ketawa-ketawi, sambil begini. Ah, itu contoh akhlak namanya iffah. Kalau menyangkut pemberian orang, kayak gitu sikapnya. Hati-hati dia. Khawatir kan kalau namanya pemberian orang, dia kan nggak bisa mastiin. Ada kiai di Tegal itu di Jawa. Tegal itu apa? Jawa Tengah apa Jawa Timur? Tegal itu Jawa mana Ustaz? Tegal. Jawa Tengah ya. Di Tegal itu kiai. Dia kalau ceramah kemana-mana nggak pernah mau makan yang dihidangkan sama jemaah. Nggak pernah mau. Dia bawa nasi sendiri, bawa lauk sendiri. Padahal kalau sekarang misalnya kita dihidangkan sama jemaah tempat pengajian, halal nggak itu? Halal. Saya sendiri masih termasuk orang kalau dihidangkan saya makan. Dan itu halal 100%. Tanpa harus kita tanya, Bapak ini dapat nasinya dari mana? Uangnya hasil apa? Nggak perlu. Zohirnya halal, ya sudah halal gitu kan. Tapi ada orang-orang yang nggak begitu. Bagi dia itu nggak bisa dipastiin. Menurutnya nggak bisa dipastikan kehalalannya. Kan kita nggak pernah tahu itu uang dari mana seterusnya. Akhirnya dia bawa nasi sendiri, bawa lauk sendiri. Ada kayak begitu. Kiai Tegal, Kiai Ahmad, ayahnya itu namanya Kiai Said. Kiai Said itu pendiri Ponpes Tauhidiyah. Santrinya pinter-pinter. Dia kalau diskusi malam-malam itu bisa sampai jam 2, bisa sampai jam 3 katanya sama warga itu. Diskusi tentang ajaran tauhid. Santrinya keren-keren. Saya pernah ngisi di sana 2 jam, luar biasa. Santrinya cerdas-cerdas. Ayahnya Kiai Said, akhlaknya juga sama kayak begitu. Jadi ke santri-santrinya aja nggak pernah mau memberikan uang hasil sumbangan pemerintah. Jadi itu pondok pesantren yang betul-betul menjaga untuk masuknya uang dari pemerintah. Paling nggak mau. Pokoknya kalau ada pejabat menyumbang, dia tanya langsung di tempat begini. Itu uang hasil jabatan kamu atau bukan? Kalau hasil jabatan kamu saya nggak mau. Kalau dari bisnis, dari jualan yang lain silahkan. Tapi tanpa harus ada laporan-laporan begitu. Mau hibah silahkan. Tapi kalau untuk paling anti. Nah itu sikap ulama, wallahu alam, ada pertimbangannya gitu kan. Meskipun kita nerima sumbangan pemerintah itu halal-halal aja. Tapi ada ulama-ulama yang berpikirnya itu lebih hati-hati ketimbang kita. Kiai Said, ayahnya itu, kalau misalnya kemana-mana itu nggak pernah mau makan dari hasil tangan orang lain. Di antara karomahnya, karena dia menjaga dirinya dari makanan yang syubhat, di antara karomahnya pernah di suatu pertemuan, saya diceritakan sama salah seorang santri terdekat kiainya. Itu kalau misalnya pernah di suatu tempat beliau itu datang dikasih sepiring buah-buahan, sepiring makanan. Kemudian pas mau megang makanan begini, tangannya itu nggak bisa megang. Tangannya itu nggak bisa gerak. Tangan itu seolah-olah jadi berat gitu, seolah-olah terhenti nggak bisa megang begini. Terus nanya sama, itu hasil dari uang haram ya? Kan nggak kelihatan kan? Tapi sebagai bentuk karomah itu namanya karomah. Jadi sampai-sampai jasadnya aja nggak bisa megang barang haram tuh nggak bisa. Ya di antara karomahnya Kiai almarhum Kiai Said itu begitu katanya. Saking betul-betul menjaga dirinya dari makanan yang haram. Itu keluarganya aja nggak makan uang dari pondok pesantren. Nggak makan uang dari pondok pesantren, padahal pondok pesantren itu tanah keluarganya. Halal 100%. Bukan pesantren wakaf. Kalau pesantren wakaf kan nggak boleh kan. Kalau pesantren wakaf itu tanah keluarga, milik keluarga, pesantren keluarga, tapi nggak mau nerima keuntungan dari hasil pesantren. Mereka cari keuntungan dengan bisnis lain. Ditanya kenapa? Cukup pesantren itu buat umat aja. Kita dari yang lain aja katanya. Begitu. Itu namanya akhlak, namanya iffah. Itu namanya iffah. Orangnya disebut afif. Nama afif itu bagus sebetulnya. Afif itu maksudnya begitu. Iffah itu begitu. Nah sekarang dalam konteks ini istri itu ta'affuf antanawul ma yaksibuhu minal, menghindari apa yang dihasilkan oleh suami dari harta yang haram. Wa ta'affufuha antanawuli ma yaksibuhu minal mali haram, artinya apa? Menghindari apa yang dihasilkan oleh suami dari harta yang haram. Ada profesi-profesi yang kalau saya boleh menyarankan, dihindari punya suami profesi-profesi ini. 1,
profesi artis. Kenapa kalau artis emang masalahnya? Artis itu profesinya adalah syuting sama pasangan yang beda, pasangan yang bukan mahram. Dia bersentuhan. Dia kemudian menampilkan adegan-adegan dilihat sama orang banyak. Dia dapat uang dari itu. Dikasih ke anaknya, dikasih ke istrinya. Saya mau nanyain, itu uang halal atau uang haram? Iya boleh, dia terkenal, dia dikenal sama orang, dia punya followers banyak. Kita kalau berpasangan dengan dia, derajat sosial kita naik. Tapi coba itu bayangin. Itu profesi semacam itu, kemudian uangnya dialirkan ke rumah, dimakan sama anak, dimakan sama istri. Mustahil lahir anak yang soleh dari uang semacam itu. Profesi. Kalau mau jadi suami, saran saya, hindari yang profesi begitu. Biarlah artis itu pasangannya sama artis lagi. Ustazah jangan sampai berpasangan sama artis. Jangan sampai tergoda sama fulus. Fulus banyak, kalau haram apa maknanya? Betul nggak? Ini daging dipakai buat sholat, perut kita diisi dengan yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Yang baik maksudnya. Kedua, politisi. Kalau politisinya jujur, ahlan wa sahlan. Tapi kalau politisinya diduga, orang ini diduga suka sogok. Karena kan politik di negeri kita kan kayak begitu. Kalau misalnya nggak nyogok, nggak bisa tuh naik jabatan. Nggak bisa nyalon ini, nggak bisa nyalon itu. Ada sogok menyogok. Ada pemalsuan data. Ada ini, ada itu. Khawatir, kalaupun nggak haram, khawatir harta yang dihasilkan itu syubhat. Kecuali politisi yang jujur, yang betul-betul nggak pernah main begituan, ahlan wa sahlan. Gak berarti semua politisi buruk, nggak. Tapi kalau bisa dihindari, khawatir nanti terjebak. Apalagi kalau dia lemah iman, nggak punya pendidikan agama, wah. Kan ada tuh uang-uang haram kayak begitu. Proyek sebetulnya ini melanggar undang-undang. Tapi kalau dapat tanda tangan gubernur, dapat tanda tangan bupati, bisa. Tapi disogok dulu, 50 juta, 60 juta, 100 juta. Itu tanda tangan pejabat itu mahal. Nah, dia bisa melegalkan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh gitu loh. Nah, itu uangnya halal atau haram? Ini melanggar undang-undang nih. Proyek ini melanggar undang-undang. Terus gara-gara tanda tangan suami kita, cair uang 100 juta. Dikasihlah itu ke istrinya. Itu uang halal atau uang haram? Itu namanya rishwah. Ya kan? Sogok menyogok. Kalau bisa hindari. Punya suami profesi artis, politisi. Apalagi kalau misalnya udah dia punya klub malam. Punya, ya begitulah tempat-tempat haram begitu. Dihindari ya. Karena salah satu syarat paling mendasar untuk menjadi orang baik itu adalah makan makanan yang halal. Kalau kita menjumpai keluarga kita, istrinya nggak taat, anaknya durhaka. Ya koreksi aja bagi suami. Kalau ngelihat istri nggak pernah taat, ibadah nggak pernah mau, anaknya durhaka, nggak pernah mau taat sama orang tua. Dicek, itu uangnya uang halal atau uang haram yang pernah kita kasih. Oh itu hasil bisnis, proyek ini, proyek itu, dan itu dari cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, wajar. Kalau tumbuh kemudian karakter dan mental yang tidak patuh sama orang tua. Dah hasil dari uang haram. Jadi istri itu harus menghindari apa yang dihasilkan oleh suami dari harta yang haram. Terakhir apa? Wa adamu kadzibiha ala haidiha. Tidak berbohong menyangkut status haidnya. Wujudan wan qita'an. Baik dalam keadaan wujudan itu artinya ada. Ada ataupun tiada gitu loh maksudnya. Jangan sampai kalau lagi nggak haid bilangnya haid. Kalau lagi haid bilangnya nggak haid. Saya ulangi Bayu. Jangan sampai kalau lagi nggak haid nih, bilangnya haid. Tahu nggak itu kapan bilang kayak begitu? Suaminya yang pengen minta berhubungan badan.
Istrinya sebenarnya nggak haid. Cuma karena lagi malas ngelayanin suami, bilangnya aku lagi haid. Paham maksudnya? Suaminya lagi pengen, istrinya lagi nggak haid sebetulnya. Tapi karena dia malas melayani suami, bilangnya apa? Bilangnya aku lagi haid. Haram. Atau bilang nggak haid ketika haid. Dia haid sebetulnya, tapi bilangnya nggak haid. Kapan itu perempuan berkata begitu? Dia lagi haid, tapi bilangnya nggak haid. Pas dia lagi mau. Sekarang kebalikannya, perempuannya lagi mau berhubungan badan dengan suaminya. Dia lagi haid, terus bohong sama suaminya. Aku udah suci kok. Aku udah suci, padahal belum. Hanya karena ingin berhubungan badan dengan suaminya, itu nggak boleh. Itu hukumnya haram. Yang dibolehkan kalau lagi haid gimana, Okta? Okta kemarin hadir nggak? Waktu kemarin. Perempuan yang lagi haid ini dibolehkan apa? Ya, yang diharamkan apa? Mabaina surrah warukbah. Apa itu Hermos? Surrah. Surrah nih. Pusar warukbah. Yang tidak diperbolehkan. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat ulama. Pakai hail. Hail itu apa? Penghalang. Pakai penghalang. Yang halal yang mana? Yang halal yang mana? Dari sini ke atas. Dari ini ke bawah. Halal 100%. Kalau lagi haid. Oke, sekarang saya mau jawab pertanyaan. Mohon maaf, ini agak sedikit jorok, tapi harus dijawab. Boleh nggak dalam keadaan haid, mohon maaf, onani? Tahu onani nggak, Di? Oh, jangan pura-pura nggak tahu, saya lempar pakai tas punya kamu. Onani tahu nggak? Hah? Tahu nggak? Masa nggak tahu, Hani? Ermus, kamu tahu? Ini pura-pura semua nih. Ditanya begitu pada nggak tahu. Okta, kasih tahu si Adi. Apa itu onani itu? Hah? Ini mereka suka begitu emang. Kalau ditanya begituan pura-pura nggak tahu semua. Ketawa mah ketawa. Nggak boleh kayak gitu. Dulu saya ngaji ini nih, ngaji ukulusi sama kiai saya. Urusan begituan disebutin sevulgar-vulgarnya. Apa katanya? La haya fil ilm. Karena ini menyangkut ilmu, menyangkut pengetahuan. Gak ada rasa malu. Udah mau gak mau harus dijelasin. Onani itu kalau menggunakan tangan sendiri hukumnya haram. Kalau perempuan lagi haid, terus kamu pakai sabun, Okta, di kamar mandi sendirian, itu haram. Saya mohon maaf, tapi kalau pakai tangan istri boleh apa enggak? Pakai tangan istri boleh enggak? Boleh. Hukumnya halal. Jadi solusi bagi yang lagi ngebet, perempuannya lagi haid, bukan bohong. Tapi apa? Istimna. Istimta itu artinya bersenang-senang. Istimta dengan apapun kecuali mabaina surrah war rukbah. Kebayangkan maksudnya? Kebayang nggak maksudnya? Itu boleh. Kalau onani itu menggunakan tangan suami, menggunakan tangan sendiri, itu hukumnya haram. Kalau pakai tangan istri jadi halal. Kenapa jadi halal? Kenapa jadi halal? Karena itu bagian dari istimta yang mubah. Kalau dalam keadaan susah, suaminya sering pergi keluar kota, istrinya juga bekerja, gitu kan? Bayu. Suami sering pergi keluar kota, udah jarang ketemu, pas datang dalam keadaan haid, jadi masyakoh bagi dirinya. Dan dia nggak bisa tuh kalau pakai tangan doang, nggak bisa pakai tangan doang. Akhirnya apa? Aduh, nggak jelasin begini serba salah sebenarnya, tapi mau nggak mau. Ada sebagian pendapat yang menyebutkan kalau itu menjadi masyakoh bagi suami, dia nggak bisa tuh kalau misalnya pakai itu doang, nggak terpuaskan gitu loh. Sementara jarang dan menjadi masyakoh. Akhirnya apa? Dibolehkan bertaklid kepada ulama yang membolehkan mabaina surrah warukbah ini dengan catatan apa? Dengan catatan menggunakan penghalang dan tidak sampai dukhul. Sampai dukhul itu apa artinya? Sampai masuk. Itu yang diharamkan.
Kullu syai' illa nikah. Semua hal boleh kecuali nikah. Nikah ini maksudnya adalah jima itu. Itu yang nggak boleh. Itu haram mutlak. Semua ulama sepakat. Tapi urusan mabaina surah warukbah ini tergantung keadaan. Keadaan orang kalau betul-betul susah dan dia sering jauhan sama istrinya, pas pulang dalam keadaan haid, maka istimta, ada sebagian ulama istimta dengan antara ini dengan ini dibolehkan dengan catatan memakai penghalang dan suami yakin bahwa dia itu bisa menghindari dirinya dari memasukkan alat kelaminnya. Kalau dia yakin. Kalau dia merasa nggak yakin, aduh kalau udah sampai situ udah nggak kuat. Akhirnya juga dia nggak yakin. Nggak yakin artinya dia merasa bahwa kalau seandainya udah ke situ, udah pasti masuk, haram hukumnya. Itu namanya ada istilahnya saddud dzara'i. Saddud dzara'i itu tindakan preventif. Ini diharamkan karena dikhawatirkan masuk ke dalam keharaman yang sesungguhnya. Keharaman yang sesungguhnya adalah itu. Masuk itu. Itu yang keharaman sesungguhnya. Nah ini diharamkan supaya tidak terjadi itu. Gitu. Paham nggak? Paham maksudnya ya? Jelas. Dan kalau suami minta sama istrinya, sejauh menyangkut yang halal dalam keadaan haid sekalipun, wajib hukumnya apa? Wajib hukumnya istri mentaati. Apalagi kalau suami tipe-tipe yang kayak tadi itu. Lama bekerja di luar kota, pulang ke rumah butuh dengan hiburan, kebutuhan biologis yang harus terpenuhi, wajib hukumnya bagi istri memenuhi kebutuhan biologis suami, illa kecuali al-jima. Dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan tidak haid, ahlan wa sahlan. Tapi dalam keadaan haid, wajib memuaskan suami. Pokoknya begini, suami itu berkewajiban mencari nafkah, istri itu wajib melayani suami. Udah, nikah itu sebetulnya begitu. Selebihnya ya tentu hubungan yang harmonis, ada komunikasi dan lain-lain. Tapi itu kebutuhan paling penting. Soalnya kalau suami nggak nyari nafkah, siapa yang kasih makan istri? Kalau suami mencari nafkah, istri tidak melayani, tidak menghargai, siapa yang bisa menjadi pelipur lara bagi suami? Tiba-tiba nanti suami selingkuh, gara-gara istrinya tidak bisa memenuhi harapannya, itu juga terjadi kadang-kadang. Suami selingkuh bukan karena dia mau selingkuh, karena istrinya nggak bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan biologisnya. Istrinya sering nolak, istrinya sering protes, sering ngajak berantem, selingkuh ujungnya. Itulah kenapa penjelasan tentang hak suami dan istri itu harus diuraikan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.